Bab 419. Bu Luna, Pak Deon bilang kalau dia nggak punya waktu. Dia ingin kamu datang ke perusahaan Windy untuk menemuinya. Sudut mulut Luna bergerak-gerak, dia sangat marah sampai melempar pulpen ke atas meja dan memegang sudut meja dengan erat. Bagus sekali kamu, Deon. Kamu sudah berani memerintah atasanmu sekarang. Sekretaris berkata dengan ketakutan, Bu Luna, bagaimana kalau aku kembali menyuruhnya? Nggak perlu, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Terdapat senyuman penuh arti di wajah Luna. Dia adalah seorang pria dan merupakan sebuah kelemahan yang bisa dengan mudah dikendalikan oleh wanita. Di sisi lain, bangunan ilegal yang dibongkar karena proyek kota gemerlap telah membuat keributan yang besar di luar kota Cielo. Banyak orang luar memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat harga tanah di kota Cielo meroket pada tahun itu dan membangun bangunan di sekitar kota Cielo, dan kemudian menyewakannya pada turis dan pelajar dari kota lain. Uang yang mereka dapatkan sangat banyak. Orang yang paling marah di antara mereka adalah Hoan Halim yang merupakan kaisar bawah tanah di kota Irnu. Lebih dari 1/3 bangunan yang dihancurkan adalah miliknya. Kakinya sampai patah karena terus bepergian, mengeluarkan banyak uang untuk menjalin koneksi dan minum alkohol sampai hampir muntah demi membangun bangunan ini. Biaya konstruksinya juga sama sekali tidak kecil. Sekarang Hoan akhirnya baru mulai mendapatkan keuntungan, tapi perusahaan Windy yang entah datang dari mana tiba-tiba merobohkan seluruh bangunannya. Deon, perusahaan Windy, siapa mereka? Hoan yang sedang berada di dalam mansion sangat marah pada saat ini. Dia meremas pinggang wanita cantik di dalam pelukannya sampai menangis, tapi wanita itu tidak berani mengatakan apapun. Orang manapun yang berani memprovokasi Hoan pada saat ini pasti akan dicabik-cabik dan dibuang ke tempat sampah di pinggir jalan. Kaisar bawah tanah dari kota Irnu ini mencari keuntungan dengan menyelundupkan barang-barang terlarang di tahun-tahun awal, kemudian dia akan membunuh Interpol yang dia temui di laut tanpa ampun. Oleh karena itu, pihak Interpol mengeluarkan pemberitahuan merah dan terdapat hadiah 15 juta untuk kepalanya. Hoan beralih ke real estate dan segera mencuci semua uangnya di sana setelah menghasilkan uang. Sebuah perusahaan yang tiba-tiba muncul pasti punya latar belakang dan kekuatan untuk merobohkan begitu banyak bangunan, tapi tokoh besar yang punya bangunan itu bahkan nggak berani bersuara. Beberapa bawahan yang berada di samping sedang berusaha untuk menganalisis masalah ini. Hoan menendang wanita cantik di dalam pelukannya, lalu mengambil cerutu di atas meja dan berkata sambil menyalakannya, aku nggak peduli, aku rugi banyak kali ini dan aku yang akan mengurus masalah ini kalau mereka nggak mau urus. Utus orang untuk bunuh Deon. Aku mau mayatnya dibuang ke tempat pembuangan sampah di kota Cielo pada keesokan harinya. Bos, kota Cielo adalah wilayah Dylan. Orang itu juga merupakan orang kejam dan orang kita sama sekali nggak bisa masuk ke dalam. Seorang bawahan segera berkata pada saat ini. Hoan berkata dengan marah, Dylan. Dia adalah orang yang kakinya lumpuh dan seorang kuli yang memindahkan semen di lokasi konstruksi pada tahun-tahun awal, bagaimana mungkin orang itu bisa dibandingkan denganku? Hanya saja, ucapan amarah hanya bisa diucapkan. Hoan juga mengetahui bahwa sama sekali tidak mudah untuk menghadapi Dylan setelah menenangkan dirinya. Kekuatan dari luar sama sekali tidak bisa menekan kekuatan lokal. Jika mereka benar-benar bertarung, kerugian yang mereka dapatkan akan sangat besar meski bisa menang. Kalau begitu, apa cara kalian untuk membuat Deon marah? Aku mau dia juga mengalami kerugian, kalau bisa buat perusahaannya bangkrut. Hoan berkata dengan penuh arogan. Seorang bawahan yang mengenakan setelan jas yang rapi melangkah maju dan berkata sambil membungkuk, Bos, aku sudah periksa kalau perusahaan Windy sedang mengambil alih sebuah proyek di kota gemerlap. Perusahaan itu hampir menghabiskan semua uang mereka pada proyek itu sampai berhutang banyak uang pada bank. Bukankah perusahaan Windy akan bangkrut kalau kita bisa menghentikan perkembangan proyek kota gemerlap? Pada saat itu Deon akan ditinggal sendirian dan kita bisa diam-diam suruh pembunuh untuk memasuki kota Cielo dan membunuhnya. Hoan sedikit menyipitkan matanya, kemudian menoleh dan berkata pada wanita cantik yang baru saja terjatuh karena ditendang olehnya, berlutut. Wanita itu berlutut sambil menunduk tanpa mengatakan apapun dan mulai melepaskan celana Hoan. Anak buah di kedua sisi segera memahami maksud Hoan dan menoleh ke samping. Kalau begitu, apa caramu untuk menghentikan proyek kota gemerlap ini?
Hoan memejamkan mata untuk menikmati perlakuan ini dan berkata dengan perlahan. Bab 420. Bos, apakah kamu tahu apa yang paling ditakuti orang biasa? Sial. Anak buah itu berkata sambil tersenyum. Kita cuma perlu panggil seorang peramal dan ubah tanah kota gemerlap jadi tempat yang menyeramkan. Semua orang pasti akan menghindari tempat itu. Dengan itu, kota gemerlap akan tetap jadi kota mati dan kota kosong meski selesai dibangun. Mata Hoan berbinar. Apalagi masalah ini akan berhubungan dengan masalah lain begitu tersebar. Para pebisnis, sponsor dan bank juga akan pergi setelah mendengar berita ini. Perusahaan Windy akan mengalami kerugian yang besar dan akan dikejar-kejar oleh kreditor. Deon akan seperti orang yang nggak punya tempat tinggal, dia sendiri akan mati di jalanan tanpa perlu kita bertindak. Hoan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan terjatuh dengan lemas di tanah saat ini. Para anak buah dengan bijaksana pura-pura tidak melihat hal ini. Baik, aku akan serahkan masalah ini padamu. Kamu nggak akan dirugikan kalau bisa menghancurkannya. Kamu akan naik 3 pangkat dari jabatanmu yang sekarang. Hoan baru bereaksi kembali setelah beberapa saat berlalu, kemudian menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum jahat. Tapi kamu dan semua anak buahmu harus bunuh diri untuk menyatakan permintaan maaf kalian kalau nggak bisa menyelesaikan hal ini. Hoan bisa menyatukan dunia bawah tanah di kota Irnu karena mengandalkan ketegasannya dalam membunuh dan gabungan antara kebaikan serta ancaman. Pihak lain segera bereaksi dengan cepat dan berkata sambil bersujud, aku pasti nggak akan mengecewakan bos. Aku jamin anak muda itu pasti akan mati. Rumah Luna. Deon yang kembali dengan tergesa-gesa dari perusahaan segera membuka pintu. Bu Luna, apakah kamu ada di dalam? 10 menit yang lalu, Luna menelepon dan mengatakan bahwa dia terpeleset di dalam rumah dan tidak bisa berjalan karena kakinya patah. Deon merasa sangat cemas sampai mengabaikan rapat yang sedang berlangsung dan segera pergi ke rumah Luna. Hanya saja saat dia membuka pintu dan berjalan masuk, Deon menyadari bahwa Luna tidak berada di dalam. Bu Luna, panggil Deon dengan cemas. Sebuah sosok tiba-tiba mendekat dari belakang pada saat ini. Wow, kamu sangat tampan. Deon menoleh dan melihat seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian pelaut sedang berdiri di hadapannya, tampangnya yang cantik benar-benar menggugah selera. Dia menatap Deon dengan penuh kasih. Kamu adalah Tuan Deon, kan? Kamu lebih tampan dari bayanganku. Deon terkejut, siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah ini adalah rumah Luna? Kenapa bisa ada seorang gadis asing di dalamnya? Namaku Adele Mios dan merupakan seorang mahasiswi tahun kedua, ada seorang nona yang bernama Luna menyuruhku untuk menemanimu. Adele berbicara sambil mendekati Deon dengan gerakan dan tatapan yang menggoda. Aku awalnya kira orang itu adalah seorang pria gemuk, tapi siapa sangka ternyata seorang pria tampan. Tentu saja aku merasa senang. Berhenti. Deon segera melangkah mundur dan berkata dengan ekspresi serius. Nona, pertama-tama aku nggak kenal kamu. Yang kedua aku sama sekali nggak suka dengan perilakumu, nggak peduli siapapun yang memanggilmu datang. Yang terakhir, tolong keluar dari tempat ini. Terima kasih atas pengertianmu. Adele tertegun sejenak saat mendengar ucapan ini dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, ini adalah pertama kalinya aku ditolak sama pria, kecuali kamu nggak suka wanita. Lagi pula aku adalah seorang mahasiswi dan baru saja tumbuh dewasa. Apakah kamu yakin kamu nggak perlu ditemani olehku? Adele tiba-tiba menarik resleting kerahnya dan memperlihatkan bra rendah berwarna merah muda yang berdiri dengan tegak. Hal ini membuat darah seseorang mengalir dengan cepat di dalam tubuh. Kamu nggak usah pura-pura lagi, aku paling mengerti pria. Kalian semua bilang nggak mau, tapi sebenarnya sudah ada banyak pikiran kotor di dalam hati kalian. Adele berkata sambil ingin masuk ke dalam pelukan Deon. Bab 421. Pada detik berikutnya, Adele terpeleset dan terjatuh ke lantai. Karena Deon segera menghindar. Kamu, Adele memegang hidungnya dan berkata dengan marah, apakah kamu adalah seorang pria? Aku bahkan curiga kamu punya cacat fisik. Deon tersenyum tipis dan menjawab, aku sudah bilang kalau aku nggak perlu, Nona. Jangan salahkan aku bertindak kasar padamu kalau kamu masih nggak mau pergi. Adele berkata dengan ekspresi galak. Aku nggak peduli. Nona Luna bilang kalau aku nggak akan dapat sepeser pun uang kalau nggak menurunkan celanamu.
Adele segera melepaskan semua pakaiannya dan hanya terdapat sebuah celana dalam yang menutupi tubuhnya. Adele benar-benar menunjukkan tubuh telanjangnya. Dia percaya bahwa tidak ada pria manapun yang bisa bertahan dari keindahan tubuhnya. Kecuali orang itu adalah Kasim. Hanya saja saat Adele baru saja melangkah, dia segera diangkat oleh Deon dan dilempar keluar villa. Brak, Deon menutup dan mengunci pintu dengan kejam. Mendengar ocehan di luar dengan ekspresi tenang. Luna, berhenti main-main. Apa maksudmu memanggil wanita untuk mengujiku? Deon berkata dengan datar. Aku nggak sebegitunya merasa lapar. Luna muncul dengan pakaian berkantor dan berjalan dengan lincah di lantai atas. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kakinya patah. Aduh, Pak Deon marah. Luna turun ke lantai bawah saat melihat ini dan terdapat senyuman sarkastik di sudut mulutnya. Kalau enggak, bagaimana aku bisa tahu apakah kamu sudah berubah jadi jahat atau enggak? Karena kamu bahkan berani melanggar perintahku sekarang. Bu Luna, kamu benar-benar salah paham. Jadwal pembangunan kota gemerlap sangat padat sampai aku terus lembur selama beberapa hari ini dan nggak punya waktu untuk makan. Bagaimana mungkin aku punya waktu luang untuk menemuimu di grup Likson? Deon berkata dengan tidak berdaya. Luna merasa ucapan Deon sangat masuk akal setelah mendengar penjelasannya. Apakah pikirannya benar-benar sangat sempit sampai terlalu memikirkan banyak hal dan salah paham pada Deon? Terdapat rasa bersalah di dalam hati Luna saat memikirkan hal ini. Luna mengangkat dagunya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh janggut Deon saat melihat wajahnya yang tidak terawat. Apakah kamu sangat sibuk sampai nggak bisa merapikan dirimu? Kamu terlihat sangat berantakan. Ayo pergi ke kamarku. Aku akan mencukur janggutmu. Luna bahkan berinisiatif menggandeng tangan Deon dan berjalan ke lantai 2. Deon tertegun, sikap Ratu Gunung Es ini. Apakah yakin dia tidak salah minum obat? Tidak disangka dia bahkan berinisiatif untuk menariknya ke dalam kamar. Hanya saja suhu tubuh dari ujung jari Luna memberitahu Deon dengan jelas bahwa ini adalah kenyataan. Luna masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah pisau cukur yang baru. Dia membeli ini untuk menghilangkan bulu yang berlebihan di tubuhnya dan kebetulan bisa digunakan untuk mencukur janggut Deon. Kamu duduk dulu, aku akan cukur janggutmu. Luna berkata dengan pelan dan saat hendak berbalik. Raut wajahnya berubah dan Luna berteriak dengan keras. Karena kedua kakinya tiba-tiba terangkat dan dia digendong oleh Deon. Deon, apa yang kamu lakukan? Raut wajah Luna langsung berubah dan terus meronta. Luna, jangan kira semua ini impas dengan kamu mencukur janggutku setelah memfitnahku. Apa yang kuinginkan gak cuma ini. Deon tersenyum jahat, dia menggendong Luna dan berjalan ke arah kamar mandi. Luna langsung merasa terkejut dan berkata dengan tidak jelas. Ah, bajingan, jangan. Aku bahkan sama sekali belum bersiap. Setidaknya kamu kasih aku waktu untuk membilas tubuhku. Aku sama sekali nggak bisa terima kalau mendadak seperti ini. Otak Luna seperti berhenti bergerak dan tidak bisa berbicara dengan baik. Luna mengerti apa yang ingin dilakukan Deon. Hanya saja Deon sama sekali mengabaikan Luna, dia memeluk pinggang Luna dan berjalan ke arah kamar mandi tanpa ragu-ragu. Mereka bermain sampai puas. Bab 422. Tak, tak, tak. Terdengar suara berderak di dalam kamar mandi. Suara ini berlangsung selama 1 jam lebih. Dasar bajingan. Luna berjalan keluar sambil membungkus dirinya dengan handuk mandi, rambutnya basah dan wajah Luna sedikit memerah, bahkan terdapat jejak telapak tangan yang berwarna merah di kulit Luna yang cerah. Kakinya terasa sangat lemas sampai tidak bisa berjalan. Deon sedang berdiri di belakang Luna dengan penuh energi, dia berkata sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi, kali ini kita impas, Bu Luna. Impas apanya? Kamu masih berhutang padaku. Alis Luna berkerut dan berbaring di atas tempat tidur tanpa menoleh ke belakang. Keluar dari kamarku, teriak Luna. Bu Luna, bukankah kamu yang menarikku ke dalam? Kamu berkata seolah aku yang memaksamu. Cek, cek. Kamu nggak boleh bertindak dengan nggak masuk akal mentang-mentang kamu adalah atasanku. Deon berkata sambil tersenyum. Luna menjawab tidak ingin menyerah. Aku menarikmu ke dalam hanya untuk cukur janggutmu, memangnya aku suruh kamu melakukan hal itu. Dasar pria jahat, kamu sudah ambil keuntungan dariku tapi malah bersikap sangat percaya diri. Saat keduanya sedang berdebat, Deon menerima panggilan mendesak dari Suzy. Deon, ada masalah di kota gemerlap. Deon terkejut.
Apakah ada yang cari masalah karena perobohan bangunan ilegal? Bukankah aku sudah bilang untuk langsung temui pemerintah kota atau tim penegak hukum kalau ada yang cari masalah? Memang ada orang yang cari masalah. Tapi sama sekali nggak guna meski menemui pemerintah kota atau tim penegak hukum kali ini. Suzy berkata dengan cemas. Entah dari mana ahli peramal itu datang dan sebar rumor di lokasi konstruksi kalau tempat kita dulunya adalah sebuah kuburan massal. Itu adalah tempat yang berbahaya dan ada banyak hantu kesepian di sana. Deon mengerutkan keningnya, kuburan massal. Bagaimana mungkin? Dia sudah melihat arah mata angin tempat itu, bagian belakang menghadap ke selatan dan bangunannya menghadap ke utara. Bahkan terdapat cabang dari nadi naga tenggara jika berjalan 50 km ke utara. Tidak bisa dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang berlimpah, tapi ini adalah tempat yang membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi orang-orang di sana. Apa yang dikatakan peramal ini sangat akurat, bahkan ada banyak warga yang mempercayai hal ini. Aku khawatir reputasi kota Gemerlap akan memburuk kalau tersebar ke kota lain sebelum selesai dibangun. Deon tidak berani menunda waktu setelah mendengar ucapan Suzy, dia menoleh dan berkata pada Luna. Bu Luna, ada masalah di kota Gemerlap dan aku harus pergi untuk mengurusnya. Apa yang terjadi? Luna berkata dengan ekspresi tegang. Deon menjawab, ini cuma masalah kecil, ada seorang peramal yang datang buat masalah dan sebar rumor di lokasi konstruksi. Masalah ini sama sekali nggak sederhana. Deon, mungkin kamu telah menyinggung beberapa orang karena merobohkan bangunan ilegal dan orang-orang ini lagi cari cara untuk menjatuhkanmu. Aku sudah periksa latar belakang bangunan ilegal itu dan lebih dari sepertiganya punya Hoan, yang merupakan kaisar bawah tanah di kota Irnu. Mungkin saja dia yang berada di balik masalah ini. Hoan adalah orang yang kejam dan bengis, ada belasan kasus pembunuhan dalam catatan kriminalnya. Kamu nggak boleh gegabah saat menghadapi orang ini. Ujar Luna dengan cemas. Deon berkata, baik, aku akan lebih berhati-hati. Setelah meninggalkan rumah Luna, Deon naik taksi dan segera pergi ke lokasi konstruksi kota Gemerlap. Sudah terdapat ratusan orang yang berkumpul di sana untuk melihat keramaian. Terlihat seorang pendeta Tao yang tampak seperti seorang peramal sedang berdiri di tengah kerumunan. Dia memejamkan mata dan seperti sedang menggumamkan sesuatu. Berkah diturunkan dari langit. Dewa mengajariku cara untuk menangkap hantu. Abrakadabra. Kemudian dia memegang seekor ikan mas, mengambil sebuah pisau dan memotongnya setelah menemukan tempat yang tepat. Sebuah aliran darah menyembur keluar. Terdengar ejekan di antara kerumunan. Kenapa bisa ada darah yang keluar dari tanah? Tempat ini sungguh menyeramkan. Astaga, tempat ini benar-benar sangat kotor dan ada hantunya. Tim petugas keamanan yang dipanggil Suzy tiba di lokasi untuk memberi bantuan pada saat ini. Sekelompok orang melangkah maju dan mengepung ahli peramal dengan agresif, kemudian berkata dengan marah, dasar peramal tua. Sihir apa yang kamu gunakan di sini? Jangan menipu publik dengan ucapan jahatmu. Cepat pergi dari sini, kalau enggak kami akan memukulmu. Bersambung.